Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kasyafal khofa amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai makhluk sosial, tentu pastilah kita setiap saat berinteraksi dengan orang lain, baik itu dengan sesama mahram kita maupun dengan orang yang bukan mahram kita. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur dan menata bagaimana seorang muslim seharusnya ketika dia bersama mahramnya, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh, Islam sudah mengaturnya. Begitu pula dengan ketika saat seorang muslim bersama orang yang bukan mahramnya, Islam juga sudah jelas mengaturnya. Oleh karena itu, ada saat-saat di mana seorang muslim itu harus terpisah dengan lawan jenisnya, dan ada saat-saat di mana seorang muslim boleh dalam satu majelis atau satu ruangan dengan orang yang berlainan jenis. Seperti contohnya ketika seorang dokter memeriksa pasiennya, meskipun berbeda atau berlawan jenis, ini masih bolehnya. Atau ketika seseorang bersaksi di dalam sebuah pengadilan untuk menegakkan kebenaran, atau juga ketika saat seorang muslim sedang belajar dengan muslimah dalam satu ruangan, dalam satu kelas, seperti kita pahami di SMA dan di SMK umum, siswa dan siswi berada dalam satu kelas yang sama. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam pergaulan remaja muslim ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jebakan-jebakan setan. Yang pertama adalah togul basar atau menundukkan pandangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis, faman ghadda basarahu min mahasin imra'atillah, auratahu Allahu halawatan ila yaumi yalqah." Yang artinya, pandangan adalah anak panah yang beracun dari anak panah iblis. Barang siapa yang menahan pandangannya dari cantikan seorang wanita hanya karena Allah, maka Allah akan memberinya manisnya iman manisnya iman dalam hatinya, memberikan manisnya iman dalam hatinya sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjaga pandangan kita, jangan sampai pandangan kita itu jatuh menjadi pandangan syahwat. Dan kita harus menjaga setiap pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang masih terbiasa memakai istilah mencuci mata, nah ini tentu sangat bertentangan dengan syariat Islam. Karena tentu ketika tanda kutip mencuci mata itu, di situ bukan malah membersihkan kita dari dosa, tak melainkan kita malah menambah dosa. Yang kedua adalah kita senantiasa menjaga diri jangan sampai menyentuh wanita yang bukan mahram kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Li ayu ta'ina fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamusa mar'atan la tahillun lahu." Yang artinya, seorang laki-laki yang ditusuk kepalanya dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Oleh karena itu, dalam interaksi kita dengan teman-teman dalam kelas itu harus tetap menjaga, walaupun satu kelas berbeda lawan jenis, tetapi kita tetap menjaga jangan sampai dan bersentuhan dengan mereka yang bukan.
Yang ketiga adalah kita tidak boleh berkholwat atau berduaan, menyepi dengan lawan jenis kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithahuma syaitan." Ingatlah, tidaklah berdua-duaan seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali yang ketiga adalah syaitan. Oleh karena itu, jangan sampai kita hanya berdua saja. Ini bukan berarti hanya berdua secara fisik. Secara fisik itu ya, ini juga tidak boleh. Misalnya kita memakai media sosial, berdua-duaan, berkholwat di media sosial, ini juga termasuk kategori kholwat. Misalnya bermesra-mesraan di chat WhatsApp atau di DM dan sebagainya, ini juga kategori sebagai kholwat. Inilah yang harus kita perhatikan di dalam pergaulan seorang remaja, seorang muslim dengan muslim. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendapatkan kekuatan agar kita dapat melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, ada sebuah pertanyaan, yaitu apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang remaja muslim pada saat dia bergaul dengan lawan jenisnya. Silahkan kirim jawabannya ke guru BI-nya masing-masing. Terima kasih atas perhatian. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.